الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم
والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan sepanjang hidup kita, bagi keluarga kita, kerabat dan tetangga kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada puncaknya mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh dalam Fathur Rabbani mengingatkan kepada kita, menuntut ilmu itu penting, tetapi juga ilmu itu perlu diamalkan. Ilmu itu sendiri ada dua, ada ilmu yang sifatnya amal langsung, ada bersifat nazariyah. Kalau dibagi lagi nazariyah itu dibagi lagi, nazariyah itu pemikiran, pemahaman. Dibagi dua, pemahaman yang bersifat kauniyah, alam semesta, dan nazariyah yang bersifat uluhiyah, khusus ketuhanan. Yang disebut dengan kauniyah itu tentunya ujungnya adalah tentang Allah. Kauniyah itu alam semesta. Sehingga ilmu yang bersifat nazariyah ini diamalkan dalam bentuk syuhud nantinya. Ujungnya adalah syuhud atau yang disebut dengan musyahadah. Ada lagi amalan atau ilmu yang sifatnya terapan. Misalnya kita belajar fikih, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, lalu kita amalkan, kita lakukan kegiatan untuk melakukan sholat, atau sebelum sholat bersuci dulu, semua itu kita amalkan. Ada lagi sesuatu ilmu yang sifatnya pengetahuan tentang zikrullah, lalu kita amaliyahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Habiballah, Habib Faisal Alkab, alhamdulillah beliau datang. Mudahan sehat, amin. Sehat, afiat, panjang umur. Tafadhol Habib. Habib. Alhamdulillah Habib. Allahumma shalli. Mudahan sehat, afiat. Amin. Alhamdulillah. Jadi amalan yang bersifat bacaan lalu kita baca. Ada lagi ilmu yang sifatnya tindak tanduk perilaku. Misalnya di dalam hadis Nabi, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, muliakanlah tamu yang datang kepadamu. Maka kita memuliakan para tamu. Atau dalam hadis afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ucapan yang salam itu yang sempurna seperti kalimat assalamualaikum. Tetapi ucapan itu bisa dalam makna yang lain. Salam, misalnya ketemu abah, salam abah, lalu kita mencium tangan beliau, termasuk juga maknanya assalamualaikum. Subhanallah. Nah, di antara semua ilmu itu yang paling terpokok, meskipun semua penting, bagi orang-orang yang sudah dewasa yang mengamalkan sebagian hal yang tadi, itu adalah nazariyah ketuhanan.
memaham ketuhanan yang oleh Syekh Ibnu Athaillah disebut dengan pokok ilmu, pokok segala ilmu, permata segala ilmu adalah tafakur wa nazarah, yakni merenungkan tentang kebesaran Allah. Yang ulun hormati Habib Umar Bahsin di sebelah kiri saya, Al Mukarram Habib Faisal Al-Kab di sebelah kiri saya, Habib Hasan Al-Kab, Habib Gozi Al-Kab, Habib Habibi Bahsin. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain nih, Habib Agil. Anak awal. Habib Agil apa? Asegab Bahlega. Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah. Allahumma tawil umurahum wasahi jasadahum wasabit imanahum, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Ayahanda Kiai Haji Zainal Arifin, yang ulun hormati, mudah-mudahan pian juga sehat, afiat, panjang umur. Harus lagi tambah gini lah. Jangan. Guru Kiai Haji Husain atau Ahmad Husain, Muhammad Husain Maskuni, yang ulun hormati, mudah-mudahan pian juga sehat, afiat, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidup. Tidak perlu harus bertambah istri, tapi kalau perlu bisa aja lah. Guru Tarmiji dan Guru Mulyadi, mudah-mudahan mereka semua ini mendapatkan berkah, rahmat, dan kasih sayang Allah. Dan para hadirin sekalian mudah-mudahan juga berbahagia di dunia dan akhirat, panjang umur, diberikan kesehatan, kelapangan, dihilangkan segala sebab-sebab musibah dan bencana, amin ya rabbal alamin. Kembali kepada tadi, bahwa pada akhirnya at-tafakur wan nazarah. Tafakur yakni merenungkan tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat agama. Jadi hakikat agama itu ialah bisa memandang, bisa memperhatikan kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masuk, tafadhal. Tafadhal. Alhamdulillah. Abah Suryan sama Guru Ahmad. Nah, alhamdulillah. Masuk, silakan. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Al ilmu bi amali yukarribuka ilal alim. Iza amilta bihajal hukmi allazi huwal ilmul awal naba'at alika ainul ilmi sa'ani. Ketahuilah, kata beliau, ilmu itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, selalu berdampingan dengan amal. Kalau ilmu nazariyah, bentuk amalnya adalah suhud atau musyahadah. Jadi kalau ilmu nazariyah ketuhanan berarti musyahadah tentang kebesaran dan keindahan Allah. Yukarribuka, ilmu-ilmu itu yang berkait erat dengan amal itu. Habib Usman Al-Kab, silahkan, tafadhol, duduk Habib Usman. Alhamdulillah. Habib Usman, alhamdulillah, mudahan panjang umur, sehat, banyak rezeki biar. Amin. Pian jatuh tinggal lagi, nah didoakan dari itu. Apabila engkau amalkan ilmu-ilmu itu, iza amilta bihajal hukmi alladzi huwal ilmu al awal, maka engkau akan mendapatkan ilmu yang pertama. Nabat alaika ainul ilmi, engkau sudah mengambil yang disebut dengan mata ilmu, permata ilmu. Yasiruka indika ainani tazriyan, bagaikan dua mata air. Satu mata air yang disebut dengan ilmu hukum atau ilmu memahami apa yang diatur di alam semesta ini. Jadi bukan hukum dalam arti ilmu hukum, itu bukan, tapi adalah al-mudabbirul umur, mengetahui rahasia tentang
gaya aturan sunnah Allah, sunnatullah di alam semesta ini. Mengetahui rahasia aturan Allah di alam semesta ini. Wasani, engkau kedua, engkau akan mendapatkan ilmu zahir wal batin. Engkau juga akan mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin. Sederhana. Tadi kita belajar fikih bagaimana tata cara berwudu. Sebelum berwudu kita mengucap nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Absah India Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari fi kitabih Sabilal Muhtadin, dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, niat berwudu itu yang paling bagus adalah nawaitu lillah, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Nah, boleh juga yang rab al hadas boleh juga, tetapi yang paling abdal kata beliau nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Makna wudu itu mencakup sudah pengertian untuk salah satu syarat daripada mengerjakan sholat. Kita amalkan itu, berwudu kemudian kita sholat. Terpancarlah dari johir kita kemampuan memahami ilmu johir. Kedua, bila kita itu sering kita lakukan, terpancar lagilah pada diri kita ilmu batin tentang wudu. Sebahagiannya harus dipelajari, sebahagiannya dapat kita dapatkan melewati pengalaman sehari-hari. Saya gambarkan dalam konteks yang umum lagi. Karena berwudu terus, akhirnya Anda mengenali wudu itu. Sesuatu yang bisa membersihkan perasaan Anda timbul. Ternyata wudu ini membersihkan johir, tapi juga dirasakan membersihkan batin. Sehingga ada di antara orang muslim, bila hatinya tidak tenang, dia berwudu. Nah, ini sesuatu yang sifatnya ilmu batin, didapat dia dari ilmu zahir. Kalau dia sedang marah, dia berwudu. Kalau dia sedang misalnya tidak enak, sakit, dia berwudu. Ini namanya ilmu batin. Setelah diselidiki, ternyata di dalam hadis ada nasihat Nabi. Bila kamu sedang marah, kata Nabi, duduklah. Bila kamu masih juga marah, berebah. Bila kamu masih marah juga, ambil wudu, berwudu. Subhanallah. Ternyata wudu itu juga secara ilmu batin menenangkan hati dan menghilangkan amarah jiwa yang sedang bergejolak. Bahkan ada di antara orang muslim, karena dia sudah mengamalkan ilmu zahirnya berwudu, akhirnya dia terus-menerus berwudu, tidak putus-putus berwudu. Itulah yang dilakukan diantaranya oleh Imam Syafi'i. Beliau tidak batal wudunya sepanjang hidupnya. Bila batal, beliau berwudu. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i berwudu untuk sholat maghrib, isya sampai subuh. Subhanallah. Beliau tidur dengan cara duduk saja di rumah, sambil beramalan, sini berbacaan, tertidur, sini tidur duduk, supaya wudu beliau tidak batal. Karena kalau berebah, batal wudu itu. Kenapa jadi berebah itu batal? Ya Rasulullah, kenapa? Karena kata Rasulullah akan keluar angin. Coba aja kalau tidur pasti keluar angin. Kalau tidak keluar angin berarti tidak sehat manusia itu. Subhanallah. Ini bagian daripada ilmu batin. Jadi hina izin yazibu alaika zakatan alaika, maka perlulah setelah engkau mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin itu, ilmu zahir dan ilmu batin itu, dan mengerti tentang aturan-aturan atau beradab dengan Allah pada kehidupan ini, engkau perlu mengeluarkan zakat. Ma zakatahu, apa zakatnya itu? Yuwaswi supi sudur rinnas, adanya was-was pada diri manusia itu, hendaklah engkau mengerti bahwa manusia itu banyak was-was,
maka saat itulah engkau melaksanakan amaliyah minal Qur'anil Karim sebagai zakat bagi kalian, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Belajar menasihati orang, sekalipun yang dinasihati itu adalah anak dan istri, sekedar melaksanakan zakat daripada ilmu johir dan ilmu batin. Nah, itu mengamalkannya. Jadi memberi nasihat apakah? Ya kan? Kalau tidak bisa dengan manusia, dengan semut, dengan kucing. Karena dalam hadis Nabi, memberi kebaikan kepada makhluk Allah itu, bahkan yang memiliki paru-paru basah, yang memiliki jantung atau paru-paru, ajran indallah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Menasihati manusia tidak bisa kayak Pak Bib, nasihati manusia tidak bisa. Ada burung di rumah, nah, nasihat ya burung, bujikir juga burung nih itu kan, ya kan? Inilah karena burung juga perlu mengingat Allah. Di mana tahu? Nah, inilah ilmu batin yang disebut di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya makhluk seperti burung pun bertasbih. Karena itu perlu juga kita ingatkan dia untuk bertasbih. Subhanallah. Wali ikwa nikah wal maridin au muridin. Maka juga perlu engkau menambahkan nasihat itu kepada teman-teman sejawatmu kalau bisa, tapi dengan cara yang baik. Kalau teman kita tidak sholat, jangan langsung sholat lagi. Kalau masuk neraka kamu, wah, itu kan kasihannya, kasar kan? Nah, cara-cara gimana kah? Meskipun dengan cara contoh yang baik kepadanya. Kenapa nih? Ada ajan, Allahu Akbar, ambil wudhu kan? Nggak perlu diajak, tapi dia kan melihat kita berwudhu kemudian sholat, itu juga nasihat yang baik. Subhanallah. Nah, ini penting, nasihat tidak mesti dengan mulut, karena mulut ini kan perlu keahlian. Yalah, Allah tidak menuntut sesuatu yang lebih, yang dimana kamu tidak mampu melakukannya. Jadi enak sekali dalam agama kita itu ada selalu pilihan demi pilihan, pilihan demi pilihan. Sama mencari jodoh kan pilihan demi pilihan juga. Nah, sama. Harus pakai sa dulu lah, kena dulu lah. Belum habis lagi anu. Wahaja zakatul ilmi, wahajihi zakatul ilmi. Inilah yang disebut dengan zakat ilmu. Nasyarahu wa da'watul khalqi ilal haqqi aja wajalah. Inilah dakwah kepada manusia, menyebarkan ilmu yang engkau ketahui meskipun sedikit kepada manusia yang lainnya. Dulu para wali songo itu banyak dari Yaman kan itu. Dari Yaman, dari Irak, para habaib itu, bayangkan mengorbankan dirinya naik perahu-perahunya pun kalau bahasa kita sekarang perahu tambarangan atau tambangan kah? Jadi untung-untungan. Nggak ada kayak kita seperti sekarang nih jurusan ke Jakarta langsung, nggak ada begitu. Cuma kira-kira di sini. Makanya di Barus itu di Sumatera itu kan ada keturunan sahabat Nabi kan meninggal dunia dikuburkan di sana. Dari sahabat Nabi ke Indonesia ini sudah ada. Subhan, mereka mengajarkan apa yang mereka tahu, mereka ajarkan kepada umat. Subhanallah. Allahumma ij'al lahum ahla jannatika na'im. Ya Allah, mudah-mudahan mereka adalah ahli surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mereka melakukan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.